Ketika saya sampaikan ayatnya, malah menyampaikan arti palungan itu bukan ya kandang domba, malah dibilangnya ayunan anak-anak kan. Dari mana arti kata itu? Sementara kita lihat langsung palungan itu dalam bahasa Indonesia artinya jelas di situ apa arti palungan kan gitu. Saya cuman itu aja sih, sesingkat itu aja. Kalau Tadi kan memang dikirim foto Bang Ardian, saya tuh palungannya tuh dari batu. Gimana Wait, bisa wait, jadi wait. ayunan? Sir, can you? iya kan yang dibilang tadi kan ayunan anak-anak. Iya, Oh, berarti di situ udah ini, udah gugur. Kita Oke, tunggu excuse Itu me. makanya Bang jadi Gema, itu aja. baterainya Cuman makin itu habis. aja yang saya minta. Jadi kan jelas berarti Yesus itulah yang Pak tidak salah. Pak Ya. Ropan, when to ask for you, did you not hear or not satisfied with the answer? Maksudnya? Apa Bila maksudnya? dia tadi mana? Dangut sih. Kejap, lupa pula bahasa Indonesia macam mana. Macam ni. Bagaimana saya tidak Handok gimana sih? Dan Bagaimana waktu saya sih. Maaf. Maksudnya Ya. di sini Bapak tidak mendengarkan jawabannya atau memang tidak puas dengan jawabannya? Memang ya jawabannya menurut saya nggak nyambung. Dari segi mananya Bapak boleh ditunjukkan ketidaksambungannya di mana? Nah, cakep Tadi kan pertanyaan. saya sampaikan bahwa Yesus itu lahirnya di palungan. Saya bilang tadi di kandang domba. Terus tadi dia menyampaikan tidak, Yesus itu tidak lahir di tempat terhina, ya kan? Sementara memang ayat yang diambilnya tadi, setelah saya lihat perikop atasnya bukan tentang kelahiran Yesus, yaitu tentang apa namanya? 8, 9, 10, 11. Tolong dibaca, Bang. Abang nggak memperhatikan kalau gitu. Enggak. Tadi abang itu macam nyanyi, jadi aku jadi Ya, kalau gitu abang yang baca lah, Bang. Kalau abang nggak. Matius berapa? Matius 2 ayat 8 sampai 11. ayat 11 ya. Oke. Matius 2 ayat 8 sampai 11. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, itu Bang. Sudah ya. Di mana Ya. ada kata-kata di sana di rumah kandang domba? Ada nggak, Bang? Di rumah kandang domba. Ada nggak ada kata kandang domba di situ? Atau minimal ada domba lah di situ? Ada kalimat domba nggak? Nggak usah kandang lah. Oh, enggak. Ada seekor domba nempel di situ, ada nggak? Nggak usah kandang, Bang. Domba aja satu. Ada nggak? Di sini nggak ada, Bang. Nggak ada. Artinya itu bukan domba, Bang. Bukan kandang domba, Bang. Di rumah itu, Bang. Di rumah. Nah, kita Dasar kan abang ada bilang baca itu. barusan. Dasar abang bilang itu di rumah, tadi nggak ada juga dibilang di rumah di situ, Bang. Abang baca ulang lagi yang 9, Bang. Yang 9 ya. 11. Mereka sesampai di rumah itu, dia membuka murnya. Coba abang baca yang bacaan terakhir. Di rumah apa di kandang domba dia membuka mur hadiah-hadiah itu. Setelah mendengar yang ayat 9 tadi. Dan Ya, lihatlah baca coba. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Dalam anak rumah itu, Bang. Bukan ke kandang itu, Bang. Ke dalam rumah itu. Bukan ke dalam kandang itu. Ingat ya, Bang? Itu rumah, Bang, bukan kandang. Ya, rumah. Ya, di sini memang rumah ya. Ya, oke ya. Jadi abang selama ini salah menganggap bahwa Yesus lahir di kandang domba. Ingat, Bang. Saya ingatkan nama abang. Ya.
bahwa Yesus itu adalah keturunan seorang raja, keturunan seorang Lewi, keturunan seorang imam. Dan tidak mungkin Yesus lahir di tempat yang paling hina di dunia, yaitu di kandang hewan. Gak mungkin, Bang. Kami umat Islam mengangkat derajat Isa alaihissalam setinggi-tinggi sebagai Rasulullah. Gak mungkin lahir di tempat najis, Bang. Ya. Oke, kita buka lagi, Bang, ya. Bang Gema boleh bantu jawab nggak? Ya, silakan, Bang. Silakan Jamur. Ya, itu kan Bang Gema tadi di pembacaan di kitab Al-Quran tadi itu kan di mana tadi, di sebelah timur Baitul Maqdis. Pada zaman Tuhan Yesus Baitul Maqdis sudah ada atau belum? Baitul Maqdis itu adalah tempat sembahyangnya para orang Yahudi, Bang. Mesbah. Bukan, itu Bait Allah kalau itu. Bait Allah. Iya, kalau Baitul Maqdis itu pengertiannya itu adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau pada zaman Tuhan Yesus itu Masjid Al-Aqsa itu belum hadir. Ketika Bait Allah yang dibangun oleh tentara di Bait Allah yang dibangun kembali pada zaman Raja Herodes itu diruntuhkan, baru masuklah keimaman daripada khalifah Islam itu yang memenangkan hampir sepertiga dunia ini, mengalahkan tentara Romawi gitu, Bang. Menurut saya kayak gitu deh. Masjid itu apa, Bang? Bang, masjid itu apa? Ya, Bu. Nah iya, masjid itu apa menurut Abang? Tempat sujud. Masjid, Bang. Masjid itu kan masjid. Apa ya? Menurut Abang apa? Yang dimaksudkan daripada kitab suci Al-Quran itu kan Baitul Maqdis itu kan Masjid Al-Aqsa. Ya, pertanyaan kan? Saya simpel, masjid itu apa? Tempat sembahyang umat Islam. Tempat sujud, tempat sembahyang, tempat sujud. Iya, tempat sujud umat Islam. Apakah tempat sujud harus bertembok? Bebas, Kenapa Bang. jadi? Rumah saya juga bisa jadi masjid, Bang, tempat sujud. Betul. Iya, tapi nggak Putus semua. suaranya Camor, diulang. Suaranya putus diulang. Sinyal bang, Ya. maklum bang, Oke, sinyal Camor. ngecer bang. Apakah tempat sujud itu harus bertembok, Bang Camor? Kenapa? Apakah tempat sujud harus bertembok? Kalau masjid harus bertembok bang, tempat Siapa yang ibadah bilang? tuh. Siapa yang bilang? Coba abang, saya pengen tahu kalau saya ada di lapangan bola. Misalkan saya katakan, saya ikrarkan, wahai umat yang ada di Jakarta Senayan ini, saya katakan inilah tempat yang kukatakan Masjid Al-Nur Jannah. Nggak mungkin bang, nggak mungkin. Jadi masjid, jadi pengertiannya masjid itu apa menurut Abang? Menurut kami bang, menurut kami yang pernah sekolah di SD lulus, SMP sempat lulus juga, STM pernah juga lulus. Masjid itu menurut kami bang, tempat ibadah bagi umat yang beragama Islam. Tempat ibadah apa tempat sujud bang? Artinya? Ya embu, di ibadah itu kalau banyak embu, bang. berarti abang nggak tahu. Saya kasih tahu sekarang. Kalau saya kasih tahu jangan ngeyel. Monggo bang, monggo. Terima kasih bang Aceh. Monggo, masjid itu bang tempat sujud. Ya, yang abang maksud tadi belum dibangun itu siapa yang bilang belum dibangun itu? Yang bilang Baitul Maqdis belum dibangun itu siapa bang? Tahun berapa bang Baitul Maqdis dibangun bang? Saya mau tanya bang. Saya nggak tahu bang, terus terang saya nggak tahu. Saya ya udah nggak usah diomong bang kalau nggak tahu bang. Tapi sepengetahuan kami bang. Nah katanya nggak tahu. Sepengetahuan loh bang. Gini. Gimana sih? Enggak. Tadi bilang nggak tahu. Kok sepengetahuan? Berarti tahu dong. Sepengetahuan dengan tahu itu beda loh bang. Sepengetahuan sama tahu itu tahu apa enggak? Artinya sepengetahuan sama tahu itu tahu apa enggak? Bang. Ayo. Tahu bang. Itu sama sepengetahuan beda bang. Apa bedanya? Kalau tahu abang tuh sudah detail komposisi sesuatu. Siapa yang bilang tahu itu detail? Siapa yang bilang tahu itu detail? Saya baru ngomong abang. Jadi gini. Enggak, sebentar. Bang Ardiansa, kalau kita bicara yang esensi aja. Kalau andai kata yang pretelan gitu nggak ada guna. Gitu loh. Gini ya bang ya. Begini bang ya. Baitul Maqdis itu udah ada. Ini siapa nih? Saya Gema bang. Oh bang Gema, bang Gema. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Setelah penggalian sekarang menurut sejarah, setelah penggalian Masjidil Aqsa saat ini, ternyata di bawahnya terdapat puing-puing dari masjid yang lama yang dibangun oleh Sultan
Sultan siapa waktu itu, Salahuddin ya, kalau nggak salah itu. Jadi masjid itu Baitul Maqdis Kurang itu kenceng sudah Bang ada, Bang Bang. Gema suaranya. Baitul Kurang Maqdis kenceng. itu waktu itu sudah ada, Bang. Sudah ada, Bang. Kalau seandainya nggak ada, artinya Allah itu ngarang-ngarang di Quran surat Nah, 17 ayat ke pertama, ayat 1. Subhanallazi asra bi abdihil lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu, Bang. Toib, Baitul toib. Maqdis sudah ada. Maksud saya kan gini Bang, apakah benar itu secara tradisi atau secara histori itu benar bahwa pada zaman Tuhan Yesus dilahirkan itu di Bethlehem di sebelah timur, demikian pula juga ada pada saat itu umat yang sudah bersahadat dan sudah sujud berapa rakaat saya kurang tahu gitu ya. Apakah seperti itu gitu loh yang harus kita clearkan. Mungkin Gini ya, Bang ya. Saya jelasin monggo. lagi masalah tefila itu, Bang. Pada zaman-zaman sebelum dari Rasulullah turun, Masjidil Aqsa itu Baitul Lahim namanya, Bethlehem itu sudah ada dari zamannya Sulaiman, Bang. Nah, toyib Bang Gema, terima kasih. Terus Bang Gema. Nah, jadi di situ tempatnya orang-orang menjadikan tempat mesbahnya orang Yahudi, tempat suci. Toyib, terima kasih Bang Gema. Pada saat Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj, dia bertemu dengan beberapa orang yang sedang tefila di situ. Lalu Rasulullah SAW itu melakukan Isra Mi'raj itu maksudnya apa Bang? Isra Mi'raj itu perjalanan dalam satu malam menuju ke langit yang dimana Allah itu bersemayam. Oh, perjalanan spiritual itu Nabi Kanjeng Nabi. Lanjut Bang. Nabi Muhammad SAW. Nah itu, jadi intinya Bethlehem itu sudah ada, Bang. Ya, berbeda Bethlehem dengan ada Bang. itu dari ada. Benar. Kalau Bethlehem ada, benar. Ya. Oke, Lanjut intinya Bang. ke sana kita bukan membahas masalah masjidan ya, bukan bahas itu, tapi kita mau membuktikan ayat yang menyatakan di surat 19 ayat ke-16, apakah betul Yesus itu lahir di sebelah timur Baitul Maqdis atau Bethlehem. Jadi biar nggak melebar kemana-mana, kebetulan sini ada orang Kristen, jadi biar kita pahamin dulu menurut ayat-ayat yang ada di Quran dengan ayat-ayat yang ada di Bible ini, ada gak korelasinya di antara kedua ini? Oh iya, mungkin jadi gini ada ya, sebagian ayat-ayat Quran yang masih ada terdapat di Bible yang bisa kita luruskan. Oh, mungkin yang maksud Abang Gema sama teman-teman sini ada irisan-irisan dengan kata timur, timurnya di Bethlehem, timurnya di Baitul Maqdis. Tetapi bagi kami Bang, ini saya nun sewu, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Kalau bagi kami, pemahaman kami, memang ada bait Allah yang dibangun oleh Raja Sulaiman, lalu dibangun kembali oleh Raja Herodes, ya kan? Maaf, dibangun oleh Raja Sulaiman, lalu dibangun kembali pada zaman Nabi Ezra dan Nehemia, lalu dibangun kembali pada zaman Raja Herodes, seperti itu Bang. Dan itu pun mereka pun ketika sujud, kalau misalkan Bang Ardiansan sepakat kalau mereka memang sujud, ya sujud, mereka sujud di sana. Tetapi mereka sujud tidak dengan syahadat, mereka tidak sujud dengan rokaat yang menurut ajaran agama. Sebentar, Anda salah. Sholat itu yang sekarang kami lakukan itu ada di zaman Rasulullah Muhammad, Bang. Sholatnya Isa juga itu adanya di Getsemani, Bang. Sholatnya Nabi Daud itu adanya itu di sana, Bang. Jadi nggak sama, Bang. Benar. Setiap kaum itu berbeda ibadahnya. Nah, setuju. Hanya satu. Jadi gini, Bang ya. Sepakat Bang Gema. Setuju. Benar Bang Gema. Ya, sepakat. Jadi gini, Bang Bang ya. Yang namanya di dalam keislaman, kita mau membuktikan sekarang ini ya, masalah Baitul Maqdis itu sudah ada dari dulu, sudah ada. Baitul Maqdis artinya rumah yang dikuduskan, rumah yang disucikan, atau disebut juga sebagai mesbahnya orang Yahudi. Oke, yang dikotori oleh raja yang namanya itu raja siapa itu? Masih pembantai orang Nero Bang. Nero. 10.000 orang. Nero, Bang. Nanti saya jelaskan. Kalau Abang mau mendetail ke sana nanti saya jelaskan. Toib Bang. Berarti kita sepakat bahwa sesungguhnya itu sujudnya pun bukan sujud menurut rokaat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Setuju ya?
Ya beda lah, itu Bang. berbeda, Bang. Nah, iya. Beda. Iya, Beda, maksud tapi nggak ada Nah, ini ada sujudnya di tapinya. dalam ajaran Yesus ataupun ajaran Daud ataupun Salomo menyembah kepada manusia menjadi manusia. Allah menjadi manusia, nggak ada, Bang. Belum pernah dalil di kitab manapun yang saya baca, Septuaginta, Apokrifa ataupun yang manapun bentuknya, ada Tuhan menyuruh kepada para nabi menyembah kepada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Saya belum pernah ketemu itu, Bang. Kalau ada, tunjukin nama saya. Saya langsung hari Tapi ini yang- juga masuk Kristen, Bang. Terima Kalau ada kasih, Bang. ayatnya, Terima kasih, Bang. gitu ya. Jadi nggak Jangan, ada Bang. ayat-ayat yang Abang menyatakan harus tetap dalam iman Islam, Bang. Tak dulu. Abang Bang harus tetap Campur dalam nih. iman Islam. Bang Campur Kristen kan? Saya Islam Masehi saya, Bang Ardiansa. Gimana itu Islam Masehi? Jadi gini, Ya, Bang, jelas dia aja itu lah, Saya lagi itu meneliti tentang Islam, Bang. Dia lagi meneliti tentang Islam. Meneliti juga sejarah kekristenan. Oh. Jadi dia ini sekarang sedang menganalisa, Bang. Oh ya udah gini aja deh kalau gitu. Dulu Nabi Musa itu pernah ke Mekah nggak? Itu aja. Nabi Musa. Pernah ke Mekah nggak? Mungkin kalau di kitab perjanjian lama sama perjanjian baru, Bang Ardiansa, saya sepengetahuan saya belum menemukan itu, Bang Ardiansa. Iya. Nah, sip, mantap. Kalau Ini orang saya baca ini. nemu. Kalau saya nemu. Oh, kasih tahu, Bang. Iya, buka Keluaran 5 ayat 1. Siap, Bang. Cakep. Apa, Bang, tadi, Bang? Sorry, Bang. Nabi Musa dulu pernah disuruh Allah ke Mekah. ayatnya. Ya, Nabi Musa disuruh Allah ke Mekah. Mekah ya. Keluaran Tapi 5 ayat 1. Keluaran 5 ayat 1. Kalau ke Medan pernah saya baca. Ke Medan ada, ke tanah Sumatera ada di kitab. Udah. Keluaran 5 ayat 1 baca aja, Bang. Saya buktikan, saya pakai data. Open Kemudian cam host, gedein saya host. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Oke, udah dibuka? Udah, Bang. Oke, saya Udah dibaca, buka sekarang Bang. ya. Ada tulisan ke dibaca. Mekah nggak? Nggak ada ya? Kalau di bahasa Indonesia belum ada tuh, Bang Oke, Ardiansa. Bang Ardiansa akan membukanya ya. Oh, sebentar, Bang Ropan ini mohon maaf, jadi saya yang aktif ini atau Bang Ropan mau? Gak apa-apa, gak Itulah apa-apa. saya pun jadi Gak apa-apa. bingung tadi. Itu tulisan Kristen naik aja dipindah aja itu. Kristen naik aja dipindah aja. Ini pengetahuan ya buat teman-teman. Tulisan Kristen naik aja. Waduh, malah dibawahin. Ditutup tuh, Bang. Jadi Abang nggak kelihatan loh. Abang sih nyuruh-nyuruh hostnya. Bang Solo boleh ngomong kok, Ya. Bang Solo. Teman-teman di bawah silakan di record, silakan dipahami. Keluaran 5 ayat 1 ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Ini Allah ya, Allah Israel. Allah ya. Ntar dulu, apa ini? Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Waduh, Ardiansa salah nih. Oh enggak ada ya, kita cek sekarang. Mengadakan perayaan Khogak ya. Khogak berapa strong numbernya? 2287. Ini strong number, teman-teman. Kalau 0 ini tanda apa? Siapa yang tahu? 0 ini adalah dari Indonesia plus 62. Nah, makanya kenapa 0. Tapi untuk strong numbernya adalah 2287. Kita cek sekarang. Strong number ya. 0 H22. X7. Nah ini H2287 Hagak. Ya, silakan di teman-teman. Ini dari kitab mereka sendiri. Di sini ada Blue Letter Bible, ya. Blue Letter Bible. Oke. Kalau di tafsirnya kayaknya nggak sama kayaknya loh ya. Coba kita cek di sini. Kalau di tafsir cuman ini nih. Mengadakan perayaan, merayakan, mengadakan, ya kan? Rayakan, pusing, aduh malah pusing malah. Nah, itu kan. Oke. Ini definisi to hold a festival, make pilgrimage. Pilgrimage-nya di mana nggak jelas kan? Kita cek di sini sekarang. Blue Letter Bible. Oke.
Khogak, berapa strong numbernya? 2287. Oke. Kita cek di sini pakai bahasa Inggris saja lah. Pakai bahasa Inggris. Sejawa ada bahasa Jawa ada nggak? Jangan nih. Brown Driver Briggs Lexicon ya. Strong number berapa? H2887. For make pilgrimage. Ini apa tulisan Arabiknya? Baka. Silakan. Haji. Haji ya. Betake oneself to or towards an object of reference. Make a pilgrimage to mana? To mana ini? Makkah. Selamat datang di kebenaran, teman-teman. Makkah. Selamat datang di kebenaran. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini Blue Letter Bible sendiri yang bilang. Blue Letter Bible sendiri yang bilang, ya. Blue Letter Bible. Ini adalah otoritas orang Kristen, bukan otoritas orang Islam, ya. Kalau orang Islam oke lah, masih punya curiga dirubah. Ini enggak, ini orang Kristen ini. Haji kemana? Haji to Mekah. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim. Selamat datang di kebenaran. Salam dari Mojokerto, salam dari Ardiansa. Sip, mantap. Itu benarnya di bagian apanya? Saya bingung. Allahu Akbar. Tunggu Bang Camore, kita kerucutkan dulu dari data. Pertama, to X7 itu sudah ada penjelasan, bahkan udah dibuka lagi kelebihan literasi ke depannya. Kemudian ada bahasa Arab dan tadi bahasa Inggrisnya Mekah. Itu sudah segamblang itu, sudah sejelas itu. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Camore, dari segi apa yang ingin dipertanyakan? Literasi, data, atas lisensi, pemahaman, atau secara otoritas? Enggak, saya nggak ngerti apa yang dimaksudin Pak Ardiansa sampai ke Mekah gitu loh. Saya terangkan. Bapak tuh ngambil poin yang apa, yang tentang apa, kata apa di situ, kata padang urut gitu. Sabar. Makanya saya terangkan ya. Sebelum Mbak Ardiansyah lanjutin, ada kata-kata dari saya nih. Kami sudah menjelaskan dengan data. Jika kalian tidak mengerti, maka bukan tanggung jawab kami atas kebodohan kalian. Thank you. Makasih. Oh, sama kayak di warung nasi Padang tuh. Oke, Jika gini. ada Saya minta tolong hubungi Asmara kami. Loka. Asmara Jika Loka, tidak, saya minta tolong. kalau Anda puas, beritahukan teman-teman Anda seperti itu ya. Asmara Loka minta tolong ini dibaca, diartikan. Asmara Loka, saya minta tolong ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Oh, bukan Gak ini. mampu aku. Kebalik. Bukan ini. Saya nggak bisa jadi kalau saya belum ada. gitu sih, Dik. Cantik banget lu, Dik. Aduh, tar dulu. Nah ini, minta tolong Mbak Asmara Loka, silakan. And afterward, Moses. Nggak bisa. Itu coba Abang buka yang dari awal, coba Abang tuh ngetik kata Mekah, kata yang mana ya, Bang? pelan-pelan ya, gini. Ini saya jelasin ya. Di sini Ayo, kan ada Abang kata perayaan, keluaran 51, keluaran 51 ya. 51. Oke. Di sini ada kata perayaan. Ini. Tar dulu. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan. Di sini tulisannya untuk dengerin dulu. Jangan dipotong dulu. Sabar. Ya Allah. Di mute ya, Bang. Mute aja. Mute aja. Diam aja, Bang. Nah, oke. Untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tulisannya mengadakan perayaan ya. Pergi untuk mengadakan perayaan. Kita cek di sini mengadakan perayaan strong number-nya. Ini kita cek strong number-nya ya. Strong number-nya untuk mengadakan perayaan itu adalah 0282287 ini untuk mengadakan perayaan. Apakah betul ini artinya adalah untuk mengadakan perayaan? Kita cek. Kluk. Nah, strong number-nya adalah 2287. Kalimatnya adalah khogak. Tapi kalau di sini nggak ada kata haji. Di sini hanya ada mengadakan perayaan, merayakan, mengadakan, rayakan. Nah, pusing. Nah, ini pusing nih. Tuh pusing. Saya juga pusing nih, kan? Oke. Nah, begitu kan? Lah, kita bongkar sekarang. Apakah ini benar? Khogak ini hanya mengadakan perayaan doang. Kita cek ya. Kita cek. Ingat strong number-nya 2287. Ingat 2287. Kita ketik di sini. Khogak. Ah, nih, ntar dulu. Wah, nggak enak saya.
H2287 Hagag. Ya, oke. H2287 Hagag. Mengadakan perayaan ini apa sih maksudnya? Kita cek ya, teman-teman. Nah, oke. Setelah kita cek di sini Hogak, oke, kita cek di sini di Blue Letter Bible, bukan Quran ya, Bible ya. Otoritas orang Kristen kan? Kita cek di sini. Kita klik. Setelah kita klik, kita cek dulu, bener nggak, ngibul nggak Adriansah? Oh bener, 2287. Oh bener Hogak. Oh bener Hagak. Hagak ya, pengucapannya Hogak, tulisannya Hagak. Oke? Kita cek sekarang di sini pakai bahasa Inggris saja. Ya, oke. Kita cek di Brown Driver Briggs Lexicon. Nah, ini maksudnya ini gimana? Maksudnya H2287 nih, 2287 apa tadi? Hogak kan? Mengadakan perayaan. Maksudnya apa? Gitu kan? Maksudnya adalah di dalam Arabik tulisannya begini. Nah, di dalam Arabik tulisannya begini. Di penjelasannya, make a pilgrimage to Mekah. Berarti apa ini? Ayo, Mekah ini? Oke. Kaget, Jadi saya gini ya, kaget. Bang. Aduh, saya kasih kaget. hapus. Bang, siapa namanya ini? Saya kaget, saya. Aduh, kaget. Begini loh. Begini Oke. loh, Jadi gini, Bang. Boleh saya ngomong nggak? Pilgrimage ini apa artinya? Asmara Loka. Pilgrimage ini apa artinya Asmara Loka? I didn't know this. I'm so sorry, sir. You know, I didn't get asem lu. asked this. Asam lu. Udah, lanjut. Really? Silakan. Intinya di sini adalah pergi haji ke sebentar. Mekah. Udah, Bang Ardiansah. Kunjung ke Mekah. Selamat Bang Ardiansah. Excuse me. Oh, God. Bang Ardiansah selamat. Kalau secara Wait. I got a question for you. So if the explanation has gone in here, what should be asked? C. Itu aja. itu ada yang ngomong bahasa yang tidak saya mengerti tuh. No, kan sesuai dengan isi kitab biar nggak di ini lagi sama orang nanti. Iya. Jadi gini Bang, saya jelasin dulu sebentar. Jadi gini, di ayatnya Anda itu adalah mengadakan satu perayaan. Ternyata perayaan yang dimaksud di kitab kamu itu adalah hari raya umat Islam yang dilakukan oleh zaman Nabi Ibrahim, yaitu hari raya. Betul itu. Di mana itu? Di Makkah, tempat di mana Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sana bersama Ismail. Oke. Oke Bang Tapi- ya. Halo Bang. Oke, Bang Gema lucu, Bang Ardiansah lucu, betul. Iya, lucu lah. Saya terhibur malam ini, Bang Ardiansah. Iya, ya memang begitu kalau Enggak. udah nggak bisa jawab, Bentar. kejang-kejang, kena data, emang gitu. Enggak, sebentar. Tadi dulu, host, gedein saya, jangan dia host. Ngapain dia Halo, digedein? Bang. Saya aja host gedein. Ya, nggak apa-apa, Bang Ardiansah digedein, Bang Ardiansah. Bang Iyalah, Ardiansah ngapain gedein. dia digedein? Oh. Saya Dia mau mau buka ini. nunjukin data Bang Ardi, biarin. Iya. Mau nunjukin Iya, data. diam dulu. Sekali lagi. Diam dulu. Gua mau buka kasus. Oh, bisa Oke. naik sekali lagi. Soalnya Tar mau dulu, diam. Ini pilgrimage teman-teman. Bisa diartikan ziarah, tapi di sini lebih tepatnya ke Haji. selamat datang di kebenaran. Itu lucu-lucu banget. Enggak, maksudnya Bang Camornya enggak mengerti bagian mana. Bukan saya nggak ngerti sayang. Gini loh, dia tuh lucu-lucu. Mana ada itu di tanah Arab itu tuh di bawah gunung. Kalau yang naik itu kagak ada. Yang kalau orang Israel ya bisa disebut naik haji karena di bukit-bukit gitu loh. Ya makanya contohnya Turun tadi. haji iya. Itu saya Bang, yang lucunya saya. Gitu. Itu kitab Oke. itu berasal dari kitab Anda, tapi Anda katakan kami lucu. Lah Jadi iya. Kitab Anda yang lucu itu Bang. Enggak, saya terhibur Enggak, oleh kitab Bang Anda, Adriansah. kitab Anda, Iya di tuh ya tuh leksikon, Bang Adriansah. nomor leksikon Hagak. Bang Adriansah ngeluarin 287 lidahnya tuh, bahagia banget berasal ya. dari kitab Anda. Kitab Anda yang menyatakan. Ini kayak tar dulu. Ini kalau nggak suaranya siapa ya? Psikotes. Kalau nggak Bukan. gitu
Saya anak baru Bang Ardiansyah. Saya anak baru. Bukan, saya anak baru. Michael. Ini kayak psikotes kayaknya. Bukan. Jangan sauzon sama orang. Enggak, saya anak baru. Terus terang aja saya anak baru. Dari ketawanya udah kelihatan. Makanya dia nggak berani pakai. Coba, nggak usah pakai efek. Berani nggak? Loh, kemarin kita sampai jam 2 pagi enggak? Ya udah cabut sama cabut Bang efeknya Aci. dulu. Sama Bang Aci, ingatnya sama Bang Aci. Oh, ya udah. Iya. Cabut efeknya dulu. Enggak Bang seru. Ardi, boleh diganti nggak sih filternya demi Oh, apapun? boleh. Saya ganti filternya. Saya kuat saya. Orang cantik banget cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga. Itu Bang Tri. Allahu Akbar. Aduh, itu kalau secara ilmu etimologi itu Abang Ardiansyah itu sudah ini Bang, udah loncat pagar Bang. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting pagernya nggak Itu. rusak. Iya. Pagernya nggak rusak, udah. Nggak rusak. Itu Abang secara ilmu etiologi, filsafat etimologi Abang udah itulah. Udah nggak Tadi saya loncat berdebat pagar. sama saudara-saudara Kristen. Ini siapa nih? Mungkin si Dewan Wahyu ada tadi yang typing di bawah. Jadi teman-teman Kristen kita, Mas Ardi, ya, meminta manuskrip Al-Quran Gampang. kecil. Jadi saya balikin. Saya Iya. minta manuskripnya, Bible-nya ada nggak, gitu kan? Gitu Bang, izin kan? Bang, ini Iya saya kan? mau apa sedikit Bang? Yang tahu pembahasan. Bang Ade yang Bisa, Bang. cari aja wajahnya biar ganteng ah. Oke, permisi sudah. Cukup. Masih bisa masuk. Waktu Abang Camore dan Bang Ardiansyah sudah cukup ya. Sekarang kita boleh ambil kembali lagi kepada Bapak Rokan dan Bapak Gema. Ya Boleh? silakan. Izin saya tadi mau tahu tadi yang nanya tentang kelahiran Yesus tadi. Abang siapa ya? Lupa saya tadi. Saya. Oh, Bang Gema Islam, Bang Budi. Bang Budi ya. Oh. Bisa izin Bang, bisa kita bacakan dulu di Lukas 2. Lukas 2 ayat 7. Oh, oke. Baca aja, Pak. Karena yang tadi itu bukan proses pertama kali kelahiran Yesus. Saya bantu. Lahir. Saya bantu. Lukas 2. Saya hari ini baik loh. Hari ini doang ya. Besok enggak. Harus teruslah kita baik, Bang. Oke, siap. Oke. Dan ia melahirkan, diam dulu, saya bacain. Ya, diam dulu. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Ya, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kata palungan ini nanti akan saya cari tahu apa itu artinya. Oke, lanjut. Udah itu saya cuma mau meluruskan saja bahwasanya tadi dibilang ada tadi abang yang bilang bahwasanya lahir di rumah. Nah, ini kan terjawab dia lahir di palungan. Itu di Jadi rumah dia- penginapan itu, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Iya, makanya kan dia lahir di palungan. Lahirnya di palungan. Di situ tulisannya ada keterangan, nih ya, keterangannya saya baca ya. Nih keterangannya, dengerin. Kristus lahir dalam sebuah kandang, suatu tempat di mana ternak dipelihara. Kandang itu barangkali merupakan sebuah goa dan palungan itu suatu tempat makanan bagi ternak itu. Tuh, Tapi saya bongkar ya. Nanti saya bongkar ya. Oke. ya. Lanjut dulu sama Bang Gema. Nanti Oke. saya bongkar. Oke Lanjut ya, dulu. sebentar. Yang namanya palungan Saya itu tutupin. adalah tempat ayunannya anak-anak, Bang. Anak saya juga baru lahir aja saya taruh di palungan. Ya, abang nggak tahu Bang sih palungan itu apa? Oke. Di sini dikatakan di ayat yang kedua nomor 7 ya, dijelaskan di sini. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria, untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya lah dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apakah palungan itu tempatnya binatang?
Saya mau nanya dulu nih sama Bang nih, palungan itu apakah Iya. tempat binatang bukan? Iya, iya. Iya, Iya. Iya. itu dalam bahasanya di bahasa Alkitab itu namanya kata luma. Ya, Rumah. itu namanya kata luma. Kalau nggak salah ya Bang ya. Kalau nggak salah itu. Maksudnya dasarnya Jadi dia apa lumah? kata luma Bang. Abang buka di kitab itu, baca leksikonnya, nomor leksikonnya itu dijelaskan di situ. Enggak, ini saya Jelas-jelas bacakan dulu bahwa- sedikit ya arti palungan ya. Boleh? Ya Allah. Enggak, saya barusan kaget. Saya kira yang ngomong panjang lebar tadi itu Bapak Ropan, makanya kok suaranya beda ya. Tukar ternyata. Oke, baik, silakan Bapak. Siapa nih yang bicara nih? Bang Ardiansa keluarin palungan pada zaman di masa Romawi. Apakah itu adanya di kandang domba atau ada untuk anak bayi yang baru lahir? Gimana? Untuk Palungan, sih, Bang? palungan pada Palungan palungan masa pada Romawi. masa Romawi. Oke. Romawi. Ini saya bacakan nih. Palungan Ya, wes. kebanyakan Silakan. digunakan di dalam pemeliharaan hewan ternak. Biasanya digunakan juga untuk memberikan makanan hewan liar. Itu loh, palungan. Ya, Itu tempat untuk anak tidur. walah, kok Arah anak tidur ya, lagi? ya. Tadi udah disampaikan, Bang. Tenang aja Bang, santai Bang. Saya data lengkap Bang saya Bang. Tenang Iya, aja. Mas. Itu gini ya Bang ya. Ini saya kasih tahu sama Bang ya. Ini sesuai dengan hafalan saya aja ya. Sorry saya orang Islam, biasa banyak hafalan. Di situ ada kalimatnya gini Bang, tentang masalah palungan itu, kalau nggak salah ya, itu kata luma itu penginapan ya, 2646 kalau nggak salah itu Bang. 2464 apa 2646? Coba Bang buka Bang leksikonnya Bang, 2646. Siapa nih, Bang? Di Saya situ nih. guest chamber, ada kalimat guest chamber. Guest chamber itu adalah kamar tamu, karena ruang penginapan nggak ada, akhirnya dimasukkan ke guest chamber. Betul nggak Bang? Guest Abang camera nggak buka ya? this Coba Bang buka di kitab Sabda, jelas di situ Bang. Guest chamber. Guest Ini chamber sama itu saya, Bang, adalah kamar tambahan. Sebentar Bang, sebentar saya jelasin. Oh, Jadinya Anda itu sebenarnya mengikuti pandangan dari orang Yahudi yang membenci kepada Yesus itu sendiri. Karena Yesus mau dihinakan menjadi sesuatu yang paling terhina, lahir di kandang domba, Bang. Itu yang ditangkap, yang ditanamkan di pikiran Anda. Bahwa Yesus itu adalah makhluk terhina di dunia karena lahir di kandang domba. Kami umat Memang Islam iya. mengangkat derajat dia. Sebentar Bang, saya kasih tahu sama Bang. Iya. Ya. Di sini dikatakan di kitab JTL ya, di terjemahan lama Bang, itu ada tulisannya 5088 kalau nggak salah Bang. Ya. Di situ ada kalimat namanya kata luma. Kata luma itu leksikonnya 2646. Di Lukas 2 nomor 7. Yang Abang minta kan, Lukas 2 nomor 7 kan? Betul nggak? Itu penginapan Bang. Ya, 2646, di situ katanya kata luma Bang. bukan. Di situ kata luma ada guest chamber. Tabuk saya kalau saya salah. Saya udah neliti sampai ke sana Bang, udah basi bagi saya ini Bang. Di situ ada kamar tamu. Jadi menurut mereka Abang nggak- itu palungan itu penginapan ya? Palungan itu tempat bayi karena hangat di sana. Bayi itu diletakkan bentuknya seperti palungan Bang. Ayunan bayi tuh nggak? Palungan itu bahasa apa sih, Bang? Palungan itu tempat makanan binatang, tapi bentuknya seperti palungan karena dia hangat di dalamnya, Bang. Nggak mungkin Maria lahir ngangkang di dalam palungan, Bang. Nggak mungkin, Bang. Mungkin nggak Maria lagi gendut perutnya itu 9 bulan 10 hari, ngangkang naik ke atas palungan binatang. Merojol di situ. Dipindahin. Loh, kenapa tidak mungkin? Karena tidak ada tadi tempat kan, Bang? Itu teknisnya dipindahin sama Yusuf. Kacau, Abang. Ya, ini saya cuma meluruskan aja. Jadi Nggak apa-apa, saya nggak dari yang disampaikan tadi belum yang masuk akal sama saya. Makanya kalau tadi masuk akal ya saya terima. Ini arti palungan aja pun artinya tidak sesuai dengan yang di bahasa Indonesia aja pun palungan artinya bukan untuk tempat gendongan bayi lah, bukan.
Palungan di sini jelas artinya apa. Itu aja sih, Bang. Abang bisa coba Bang Ardiansyah coba buka itu yang dileksikan itu kata-kata palungan itu, Bang. Secara Yang di mana? umumnya, Yang di mana? Palungan di zaman Yesus atau di zaman Yesus. Saya ngetiknya di mana nih? Di Google, Bang. Palungan di zaman Yesus. Dari Google. mumpung Ardiansyah lagi baik. Di Asik, orang sama zaman dosen enak. Oh, kok dosen enak ngobrolnya, otaknya jalan. Yesus. Oke. Ah, Oke, terus ini ya, gambar atau apa ini yang saya tampilkan? Gambar, Bang. Gambar. Gambar Bang Palungan. Gambar, Masa Bang. gambar Bang Oke. Bang Andi gimana sih? Dibuka, Bang, kamera, Bang. Oke. Siap. Biar tahu deh palungan tuh gimana zaman Yesus. Tapi belum ada fotonya sih Bang Gema waktu zaman Tuhan Yesus mah. Belum ada. Kok nggak kebiasaan. nyala Iya, ya? kayaknya belum ada Bang Gema. Kamu mirip mungkin bisa kali mendekati gitu ya. Bukan mendekati, emang kebiasaan orang Yahudi seperti itu. Apa ini ya? Anak Apa kita. yang ini? Bukan. Ya, Oh, itu itu. dia. Ini palungan salah satunya, ya, ditaruh di sini. Nggak mungkin Maria ngangkang di sini, Bang. Ya, tinggi nih, Bang. Karena hangat di sini, taruh di sini. Oh kayak Nah, di ini kalau Mojokerto bentuknya ya. kayak ayunan anak-anak bayi, karena hangat di dalamnya. Bukan Yesus lahir di Maksud sini. saya nggak mungkinnya karena apa? Lalu gini, Bang, sebentar ya, sebentar. Coba Abang buka di Lukas 2 nomor 7. Lihat leksikannya di situ 2646, cari di situ kalimat guest chamber. Guest camper rumah penginapan Guest- udah penuh Bang Gema. Guest chamber, tulisannya guest chamber. Di situ dia nggak taunya masuk ke ruang kamar tambahan. Bukan di kandang kambing, bukan. Ini saya mau menepis omongan orang Yahudi yang menghinakan Yesus sebagai anak dari domba. Karena nabi kami tidak mungkin lahir di kandang domba. Kandang domba ada tempat yang paling najis karena kotorannya nggak ada yang nyebok di situ. Domba kencing. Memang nggak ada. iya, Bang. Itu tidak perlu ditepis. Memang bagi kami, percayaan kami juga, dia memang lahir di situ, memang lahir dia hina. Kami Cakep. tidak menepis itu. Bang Gema, Ya, it's from language Udah ya? English ya yang tadi. Guest camber Ya. itu. betul. Oke. Guest chamber di situ, Mbak. Betul, Mbak. Right. Oke. Right. Thank you. Right, what? Askara. Alright. Oke. Alright. Bang Menteri gak kasihan tuh gak disapa ya Bang Menteri. Assalamualaikum Bang Uci. Assalamualaikum Bang Menteri. Aduh, gara-gara akun ke band ini kayaknya ya. Brother, waduh Bang. Sorry, gue cuek aja lagi. Main brother. Assalamualaikum. Ini orang udah lama banget ini. Ya, Oke. jadi gini ya Bang ya. Kita Ya, kembali Bapak lagi, sudah tua. kita satu persatu aja ya, kita kupas ya. Tentang masalah Yesus itu benar gak lahirnya itu di kandang domba atau di bawah korma? Ya. Di Al-Quran dikatakan bahwasanya Yesus itu lahir di bawah pohon korma. Alright. Di ayat yang selanjutnya tadi yang saya sebutin di 19. Yesus atau Sebentar, satu-satu Bang, santai. Santai, Masih, Bang. santai aja. Kita ngobrol santai kok. Kita buktikan bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon korma, bukan di kandang domba. Ini adalah fitnahan dari orang Yahudi yang membenci Yesus. Ya. Dikatakan di kitab Anda, kita coba ambil arahnya pertama kali ya. Anda tolong bukakan kepada saya Ulangan 34 nomor 5. Anda baca. Tolong sebutkan di sana apa yang disebut Yudea, tempat apa di sana. Ya. Nanti saya tunjukkan di mana Maria Ulangan. lahir. Ulangan? Tenang aja, Bang. Aman. Di Ulangan 34 Ulangan berapa, nomor 34 nomor 3. nomor 3 ya. Ya, dibacakan di situ, Bang. Ini tentang kematian Musa ya, di atasnya ya, Ya, berikutnya ya. pokoknya dibaca aja dulu, Bang. Bukan masalah itunya, tapi tempatnya. Kita Loh. bahas, ingat, Bang. Ya, Temanya sedang enggak, ini mencari saya tempat. mau jelaskan dulu, Bang.
kita kalau di kami tidak boleh mengutip ayat satu-satu. Kita harus lihat perikop di atasnya. Nah, gitu dia, Bang. Mohon maaf nih, Ya, Bang, saya bukan mengajari, tapi kita diajar seperti itu kan. betul. Nah, Gaskan ya, oke. gas. 34 Yang nomor ayat 3 berapa Bang, tadi, Bang? bacakan. Ulangan 3 ayat Ulangan 4. 34 nomor 3. Ulangan 34 nomor 3. Tanah Negeb dan lembah Yordan, ini, Bang. Kota Iya, pohon terus aja korma baca. itu sampai Zoar. Ya, Sampai Zoar. Itu daerah apa? Negeb dan Zoar ya. Negeb dan Zoar Tempat ya. apa itu, Bang? Tempat apa, Bang? Coba baca selanjutnya, Bang. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian Coba, Bang, ada. kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetap engkau tidak akan menyeberang ke sana. Udah bener tadi Nah, Bang Budi itu, Bang. yang di 3 tadi Lewat, tuh. Bang, jauh Tapi kok banget. kormanya nggak kedengeran? Kormanya mana, Bang? Kormanya, Bang. Kormanya mana, Bang Ropan? Ada tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu Nah, sampai itu. Zoar. Selesai. Negeb, itu yang saya mau cari, tempat. Kita membahas tempat, Bang, bukan sejarah kejadian kerajaan atau nabi-nabi Anda, bukan. Tempat. Ya. Di sini dikatakan bahwasannya ya di nomor 3 ini ada buah korma, Bang. Pohon kota korma. Ini kita pandai yang ngomong ya. Ya, Di betul. sini adalah tanah Negeb, adalah tanah yang penuh dengan pohon korma. Oke? Penuh dengan pohon korma. Iya, kota korma apa, Bang? Gimana sih? Yeriko, kota pohon korma. Coba, Bang, tanah negeri dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon Korma. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma, kota korma, kota. pohon Satu kota itu korma, berarti Bang. disebut kota korma. Jelas. Kota pohon korma, ada pohonnya, Bang, bukan korma doang, pohon korma. Paham nggak, Bang? Ya, lanjut ya terus. Ya, gitu dong. Maksudnya apa itu? Oke, masuk ya. Oke. Lalu dibaca lagi di kitab Lukas 2 nomor 4. Perjanjian baru Lukas lagi. 2 nomor 4. Tunggu sabar. Kita mencari titiknya secara rangka pemikiran adalah tempatnya dulu, Bang. Lukas. Ini meneliti, Bang. Ini namanya meneliti, Bang. Nomor 4. Lukas 2 nomor 4 ya, ayat 4 ya. Ya. Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Oke, Galilea, Yudea, ya, itu adanya di mana tadi, Bang? Yang sesuai dengan kalimat yang ada di kitab Ulangan 34 nomor 3? Hah? Dia berada di kota korma, kan? Galilea, Yudea. Ya, Galilea, Yudea itu sama gak Mana? dengan kalimat yang ada di kitab 34 nomor 3? Yeriko. Beda, tadi sini kan tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko. Yeriko itu abang buka Google Map aja dari sekarang. Di situ Yeriko itu adanya di kota apa namanya tadi? Kota korma itu, yaitu di daerah Yudea. Oke, Bang. Abang cek, makanya kalau kita neliti itu, Bang, sampai ke mapnya aja kita pegang, Bang. Ya. Nih ya, saya di Bible ini ada. Sorry. Ya, mati gua. Jangan mati, Bang.
Bapak Gema? Sebenarnya sih dari tadi saya nggak dapat jawaban karena pertanyaan saya tadi ya tentang palungan. Kok sampai ke sini kan? Sebentar Bapak Ropan, mungkin Saya ada cuma gangguan mau dari minta kejelasan itu aja. Maunya gimana tadi Bang Ini Ropan? jadi kenapa? Maunya gimana tadi? Iya, tadi kan abang-abang tadi kan menyampaikan bahwasanya Yesus itu lahir di rumah kan, lahir setelah saya seolah-olah tadi yang saya sampaikan ketika Yesus itu memang lahir di palungan, di kandang domba, ya kan abang-abang tadi kan membilangkan salah. Ketika saya sampaikan ayatnya, malah menyampaikan arti palungan itu bukan ya kandang domba, malah dibilangnya ayunan anak-anak kan. Dari mana arti kata itu? Sementara kita lihat langsung palungan itu dalam bahasa Indonesia artinya jelas di situ apa arti palungan kan gitu. Saya cuman itu aja sih, sesingkat itu aja. Kalau Tadi kan memang dikirim foto Bang Ardian saya itu palungannya itu dari batu. Gimana bisa jadi ayunan? Sir, can you iya kan yang dibilang tadi kan ayunan anak-anak. Iya. Aduh. Berarti di situ udah gugur. Kita Oke, tunggu skip. Itu makanya Bang jadi Gema, itu aja. baterainya Cuman mungkin itu aja habis. yang saya minta. Jadi kan jelas berarti Yesus itu lahir dari Pak tidak salah. Ropan, Pak Ya. Ropan, want to ask for you. Did you not hear or not satisfied with the answer? Maksudnya? Apa itu? Ah, di atas mana? Tangguh sih. Kejap, lupa pula bahasa Indonesia macam mana? Macam ni. Bagaimana saya tidak Atau gimana sih? Inggris Yang karena waktu saya sih, dia Maaf. Maksudnya di sini Bapak tidak tidak mendengarkan jawabannya atau memang tidak puas dengan jawabannya? memang ya jawabannya menurut saya nggak nyambung. Dari segi mananya Bapak boleh ditunjukkan ketidaksambungannya di mana? Nah, cakep Tadi pertanyaan. kan saya sampaikan bahwa Yesus itu lahirnya di palungan. Saya bilang tadi di kandang domba. Terus tadi dia menyampaikan tidak, Yesus itu tidak lahir di tempat terhina, ya kan? Sementara memang ayat yang diambilnya tadi setelah saya lihat perikop atasnya bukan tentang kelahiran Yesus, yaitu tentang apa namanya? Orang-orang yang diberitakan Allah kepada Loh, kamu apa tadi yang di Matius tadi ya? ngomong-ngomong, Bang Budinya mana? Lu tuh Baterainya habis, makanya dia bilang mati tadi. bukan Bang, maksudnya tadi tuh menerangkan tentang ulangan 34 nomor 3 itu menyatakan bahwa di situ ada tempat namanya lembah Yeriko yang letaknya itu di timur sebelah. Saya tidak menanyakan letaknya, Bang. Gitu, Bang. Saya tidak menyatakan letaknya. Ya, cuman Saya tidak di dalam saya Bible tidak menanyakan dinyatakan letaknya. bahwa Yesus itu diletakkan di dalam palungan, bukan lahir di palungan. Jadi artinya bagaimana kita bisa membuktikan di dalam ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon korma. Nah ini kita coba ambil dukungan dari Bible begitu. Ternyata berkesesuaian gitu loh. Bahwa ketika Bunda Maria itu memakamkan diri ke timur itu ada lembah Yeriko itu yang disebut dengan pohon korma, berkesesuaian dengan Al-Quran menyatakan Bunda Maria lahir di bawah pohon korma begitu. Bunda Maria lahir. Ya, melahirkan Yesus. Nah, iya itulah, Bang. Jangan Bunda Maria lahir. Ya. Nah, Ya tapi kok sedangkan di Lukas 27 dinyatakan Yesus itu hanya
diksinya di situ kan diletakkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi tidak ada kata-kata di situ lahir di kandang domba. Gitu. Di palungan Ini Kak? dengan siapa yang ngomong ini? Diletakkan bang, Iya, Bang, dibaringkan. siapa yang ngomong? Bang Toib. Bang Toib yang bawah kanan ya? Tengah. I'm in the middle. Oh, Bang Right in the Oke, middle. Bang Toib. Ini apa namanya kalau di iman Kristen itu dan tradisi Yahudi yang namanya kandang domba yang dekat dengan Baitul Maqdis, menurut abang-abang semua dekat Bait Allah itu, kandang domba tersebut berbeda dengan kandang domba yang ada di Jawa, ya ada di daerah Jakarta yang kotor gitu, beda bang. Bapak Artinya- sepertinya Bapak tadi tidak menyimak dengan baik ya apa yang sudah dipaparkan oleh. Kata kandang kak. Eh, Bahasa Inggris juga masih pasti Saudi ya, terus itu kita di Kongo ada fungsi bahasa Ibrani be. Kita mau mengklarifikasi bahwa mereka ahli. Nah, kata mungkin ada bentuknya saja tidak mungkin maaf dia naik di atas pasukan gitu. Hanya sekedar Iya. menggunakan penginapan, kemudian tidak ditemukan rumah penginapan. Kemudian diletakkanlah, dibaringkanlah Yesus itu di palungan, begitu. Bukan mengartikan bahwa Yesus lahir di palungan. Jadi dia ini bang, bahasa. Excuse me, wait. Can I talk please? How can you? Please. I cannot talk this anymore. Baik. Dan jangan pakai bahasa Inggris yang di bawah bingung deh. Yes, I'm iya dang understood. waktu sih ribut Yes, mana kan yes. bisa udah jago ya baru berbahasa Inggris tapi dang waktu sih age ya bang. Sebaik-baiknya suatu bahasa adalah bahasa yang dimengerti sayang. Imada rimangi matak tidak. Aimada naon itu Aimada? Kayak tuh, aduh kan, saya bentar toh. Aku ketemu semua bahasa kan. Jadi gimana berbahasa Inggris ayo kurang tengah kumaha Makanya belajar bahasa Inggris biar ngerti. Belum lagi kita bahasa nanti ini Bible Sumpah terjemahan pemuda bahasa kita bang, Inggris. kita nih sumpah pemuda garis lurus bang. Mama, kok bicara apa dari tadi? Bisa Saya saja tak ada nanti. paham dari Karena tadi. apa? Karena KJV adalah Bible yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Itu berbahasa Inggris, King James Version. Udah lagi Bible lainnya, makanya belajar. Oke, sekejap. Boleh tak saya cakap dulu? Nah Abang gitu loh gue enak dengernya lo dari sekejap. tadi kayak gitu. Oke, udah. Oke, boleh saya cakap dulu Bang Mangga. Jaya dulu. Monggo. Mangga. Oke. Thank you Bang Tayyib. Thank you Bang Camore. Macam nih. Begini. Ya, macam. Jadi Malaysia pula. Malaysia pula lagi. Malaysia pun masih Bukan enak bisa Riau ngerti ini. kita. Gak apa-apa, Malaysia pun boleh masih enak masih ngerti kita. Sok ayo. Tumpak ketampak ketumpak. Enggak, So- saya kalau panik gitu loh, maksudnya Jangan bentar-bentar. jangan panik sayang, santai aja, jangan panik. Oke, thank you. Jadi bahasa sederhana yang kita ambil itu seperti ini, Bapak. Di sana ada kita jatuhkanlah kandang. Kandang itu otomatis lebih besar daripada kandang perhitungan manusia pada saat ini. Perbedaannya pun ada beberapa 200 sampai 400 cm. Perbedaan. Hitungan detik jam, nafas, bahkan sampai ke per detik nadi bergerak pun juga akan berbeda. Nah, Jadi tenang. sederhananya seperti ini. Kandang kala itu tempat dilahirkannya Yesus menurut Kristen. Kemudian setelah lahir, diangkatlah Yesus dan ditaruh di palungan. Seperti itu. Makanya tadi ada tendensi, what the hell? You seriously? Kok bisa Maria? Inggris lagi. No, enggak, itu kan cuma dikit loh. Iya, lanjut. I love you, baby. Lanjut. I do you like.
Lanjut, nggak apa-apa. Oke, baik, saya reklamin dulu ya. Bagi teman-teman 237 mata memandang, silakan di tap-tap layarnya, dipijak-pijak layar HP-nya, dipecahkan pakai martel di roomnya Bang Wan Abi 05. Silakan di tap-tap layarnya, tembusin 100k-nya ya, biar hostnya makin semangat, biar gaji makin bertambah. Oke, baik, terima kasih. Lanjutkan. Toib. Ya, Thank you. Oke, bentar itu ya, belum selesai. Mbak Asmara Loka belum selesai. Oke, thank you Bang Taib. Continue. Saya guna bahasa Melayu boleh ya? Boleh awak dengar aja. Jadi macam ni, bila ada kandang tu udah besar sangat kan? Lepas tu dekat dalam tu ada benda lagi. Benda tu apa? Palungan tadi. Tak di palungan tu nak tempatkan Tuhan Yesus tak duduk dekat sana. Dah lahir kan dia? Dah keluar dekat rahim Bunda Maria. Habis tu Bunda Maria simpan Yesus tu taruh dekat sana. Dan Bunda Maria tu tak lahir sendiri pun. Tak lahir seorang-seorang. Ada lagi 2 orang dekat sana. Bila awak belajar lagi. Sebab karena jika di dalam gereja itu akan dijelaskan tentang hal itu. Bapak pasti kalau ke gereja paham tentang ini. Siapapun yang pernah ke gereja pasti tahu tentang ini. Akan dijelaskan ketika Paskah. Penjelasannya seperti itu. Nah, kalau di dalam Islam di versi kami, kalau mempertanyakan perbedaan, otomatis sudah. Nabi Isa itu dilahirkan di itu saksi. Maka jadilah firman-Nya. Dalam Al-Qur'an disebutkan di sana. Lengkapnya kisah itu ada di mana? Quran surah Maryam. Dan kalau Bapak tanyakan lagi, dan kalau Bapak dan kalau Bapak meminta penjelasan lagi bagaimana ceritanya, bagaimana bisa ketika di palungan itu dikatakan bahwasanya Yesus ada di sana, kemudian dikatakan lagi ada di kandang domba, otomatis itu tidak akan masuk akal. Tentu masuk akal karena palungan itu lebih kecil. Sabar Mbak. Santai. Bukan menurut Mbak. Kalau kami kan ada sejarahnya, jadi tidak katakan seperti itu. Jadi menurutku agamamu agama yang seperti itu. Jadi